ini doa kami, ini penyembahan kami, ini seruan hati kami Tuhan. Supaya nanti ketika Engkau datang kedua kali, Kau mendapati iman, Kau temui di Lifeguard Youth Community ini Tuhan. Kau dapati kami memiliki iman Tuhan. Sebab itu yang Tuhan cari ketika Tuhan datang ke dunia ini. Adakah iman dalam setiap hidup kami? Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Waktu-waktu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja dari awal sampai akhir. Kuasai hidup kami. Ada hikmat, pengertian, pengenalan akan Tuhan lebih lagi dikaruniakan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Oke, tepuk tangan teman-teman buat tim Praise and Worship ya. Buat semua yang sudah melayani. Ya teman-teman, malam hari ini seperti yang tadi udah dikasih tahu juga, Ko Chris sama Karen angkat sebuah tema ya tentang Guardian of the Heart ya. Ya, tentang penjaga hati. Nah, ini dia judulnya. Teman-teman, kenapa sih kita harus menjaga hati? Atau siapakah penjaga hati itu? Nanti teman-teman ya, saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman. Ada sedikit peraturan ya. Ini saya sharing sama waktu ketika kami ditunjuk Chris sama Karen yang akan bagikan gitu ya. Kami sepakat oke, tentang ini. Ya, nanti Karen dulu yang akan mulai pertama. Tapi satu hal gini teman-teman, saya udah tanya sama Karen, dia sudah siapkan demikian rupa ya. First time juga dia sharing di tempat ini ya. Ya, tepuk tangan boleh buat Karen, first time. Ya, awal yang baru ya, sebuah achievement baru, awal yang baru. Dan satu hal gini teman-teman, tangkap sesuatu. Tuhan berbicara lewat apapun, tapi coba kalian berdoa, tangkap sesuatu yang dari Tuhan lewat setiap firman yang dibagikan saat ini. Amin teman-teman. Yang kedua, satu hal gini teman-teman, kita sama-sama tadi di awal kita sudah sembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memazmur. Siapa yang percaya Tuhan itu hadir teman-teman. Amin. Angkat tangan yang percaya, boleh angkat tangan. Oke, dia itu ada dikatakan juga Jehovah Shammah, omnipresent God. Ya, maha hadir, dia ada dimanapun. So, saya mengharapkan dan saya ngasih tahu sama teman-teman di sini, siapa tahu Tuhan itu lagi lewat di depan kamu, tapi kamu lagi main HP. Nah, ini dia, poin penting nih, ya. Jadi saya mau kasih sedikit, ya, kasih tahu sama teman-teman semua, belajar menghormati firman Tuhan. Kok, kalau saya mau main HP, gimana kok? Boleh main HP, izin dulu sama Tuhan. Oke, ya. Jadi kasih tahu sama temennya, kalau mau main HP boleh nggak? Boleh, izin dulu sama Tuhan. Karena dari tadi kita puji-pujiannya tentang Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, tentang Yesus dahsyat ya, Yesus mulia segala macam. Tapi itu nggak akan berarti kalau nggak ada tindakan dari kita teman-teman. Ya, iman tanpa perbuatan sia-sia, benar? Ya, jadi saya mau lihat teman-teman ada pemikiran yang baru ya. Mulai sekarang kalau setiap kali datang ke rumah Tuhan, ibadah dimanapun, belajar punya hati, menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Amin. Sepakat teman-teman? Saya tuh hidup itu, pernah ada yang bilang gini teman-teman, hidup itu adalah sebuah proses. Sampai nanti meninggal pun tetap ada yang namanya proses. Saya ngelihat teman-teman Karen, seangkatannya Steve, lalu Naftali, siapa lagi yang dulu masuk pengurus itu, yang mereka tuh masuk dari kelas 9 apa 10 ya? 9? Oh 10, kelas 10 ya. Sekarang kelas 12. Berprogres dari tahun pertama. Ya Steve, tadi yang pimpin itu, Steve itu WL-nya nanti tanggal 18 itu dia pimpin loh. Dia akan pimpin WL, saya tepuk tangan buat Steve. Naftali minggu lalu dia sharing luar biasa. Ya sharing, nanti Steve juga nanti minggu depan sharing. Minggu depannya lagi ya. Ada progres termasuk Karen. Ya. Saya berharap teman-teman di Lifeguard ini, kalau kalian merasa hidup kalian stuck, saya kok gini-gini aja. Nah, tanya sama ketua sel grupnya, kok Ci gimana ya? Saya tuh kayaknya hidup saya tuh stuck, udah gak bisa ngapa-ngapain. Disuruh nyanyi gak bisa, disuruh ini gak bisa. Nah, ada sesuatu yang salah. Coba bicara, ngobrol sama kakak rohani, orang tua, siapapun. Oke teman-teman? Ya, dan sekali lagi saya mau tadi sekali lagi tepuk tangan buat si Karen ya. Oke, sekali lagi. Nah,
Luar biasa, Karen. Teman-teman, ya ini sebelum saya lanjutin, saya mau kasih informasi dulu. Poster tanggal 18, boleh nggak teman? Boleh nggak, Nil? Tolong, Nil. Nah, ya nih teman-teman, saya mau ngasih tahu sama kalian, tanggal 18 itu kita mau ngadain sebuah youth conference, temanya The Year of Open Doors. Ya, ada yang nggak tahu nggak di sini? Saya mau angkat tangan. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Satu. Terus siapa lagi? Ada lagi? Oh, satu orang. Oke, ya semua udah tahu. Kita tim panitia lagi prepare banyak luar biasa hari-hari ini. Karena berdekatan juga sama tanggal 19 September itu diumum bikin acara juga yang sama. Dan sebagian besar panitianya melayani di tanggal 18, tanggal 19. Hektik ya, istilahnya semua prepare. Tim jiwa-jiwa mereka sedang cari jiwa. Ya, tim musik berapa kali latihan, asyar mempersiapkan segala macam, semua terlibat. Makanan juga, termasuk tim apa lagi ya, semua tim sudah bergerak dengan luar biasa untuk mempersiapkan tanggal 18 teman-teman. Ya, jadi teman-teman di sini yang nggak terlibat, mungkin saya pikir, oh saya nggak terlibat kok, saya pengen datang sebagai jemaat, tapi saya pengen terlibat. Nah teman-teman bisa, ayo bantu kami, bantu Lifeguard teman-teman ya, kita bikin acara ini bersama-sama, bantu untuk promosi, ajak jiwa-jiwa. Ya, jadi percayalah nggak ada sesuatu yang sia-sia yang kalian lakukan. Hal paling simpel, bagikan brosur, bagikan poster ini di Instagram kalian, di WhatsApp kalian, ajak teman lain, boleh ya. Hal seperti itu. Kok saya mau ngajak gereja lain boleh nggak? Boleh. Ini interdenominasi ya. Saya percaya kita berdoa sama-sama ratusan bahkan ribuan orang. Target kita akan datang tempat ini. Amin teman-teman. Siapa yang percaya? Siapa yang sepakat? Siapa yang mau terlibat pelayanan? Siapa yang mau ikut ambil bagian? Oke, ya teman-teman yang mau ikut ambil bagian, seperti yang tadi Kak Chris bilang ya, lakukan yang seperti itu. Ya, oke, saya mau masuk ya ke firman Tuhan tentang Guardian of the Heart. Teman-teman buka di Amsal, tadi udah dibaca ya, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, bentar. Amsal 4 ayat 23. Boleh saya ambil buka di HP saya. Dikatakan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Punya ayat yang sama. Kalau dengan judul Guardian of the Heart, sebetulnya siapa sih teman-teman yang mampu menjaga hati kita? Ya, pertanyaannya itu adalah nanti kalian akan temukan jawabannya di akhir. Siapa sebetulnya yang bisa menjaga hati kita yang sebagai Guardian of the Heart ya. Tapi ayat ini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang waspada itu gimana sih teman-teman? Orang waspada itu tahu nggak gimana? Saya mau kasih peragaan sedikit gini. Nah, saya bawa 2 bola. Nah, ini 2 bola. Bola ini anggap itu sebagai sebuah suatu hal yang buruk. Kayak misalkan umpatan atau mungkin perkataan negatif. Ya, ini ada perkataan negatif. Ini ada perlakuan negatif. Ya, orang mungkin memperlakukan kamu dengan tidak baik, mengkhianati kamu atau mengata-ngatain kamu, merendahkan kamu. Ini ada perkataan negatif. Perkataan negatif ini misalkan orang ngata-ngatain ya, kamu itu begini, kamu itu nggak bisa, kamu itu bla 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 bla. 2 ini. Kalau orang yang waspada ya, begitu ini dilempar, set, nah dia akan menghindar. Oke? Kena nggak tadi? Hampir ya, kena dikit ya. Oke, kalau orang yang waspada, tangkap. Nah, bisa ditangkis. Oke? Ya, ini kalau misalkan orang yang waspada ada perkataan negatif, ya kamu, coba ya. Udah ketakutan, saya semangat ngelemparin orang, kapan lagi kan. Tapi kalau orang yang waspada, saya misalkan negur. Siapa ya? Negur Adriel, kamu tuh gini, ini saya lempar, Adriel. Nah, oke ya. Dia bisa ditangkap, lempar balik boleh sini. Oke. Ya, bisa bola ini perkataan negatif saya bisa ditangkis. Bisa kalau orang waspada, beda sama orang yang nggak waspada. Lagi diem aja tahu-tahu brek. Nah, itu waspada.
Boleh bolanya tadi properti. Kalau orang waspada itu seperti itu teman-teman. Itulah kenapa saya bilang firman Tuhan berkata kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Kok begitu penting sih? Ada hukum apa ya? Namanya law of the dump truck. Hukum hidup itu seperti kita tuh kayak truk sampah teman-teman. Jadi gini, ceritanya gini, ini buku ya, Law of the Dump Truck, ini sebuah buku. Dia itu penulisnya itu suatu ketika dia lagi naik taksi. Dia lagi naik taksi, ada supir taksi di depan lagi jalan dengan baik di jalannya. Dia lagi jalan, dia masuk ke bandara. Dan di bandara tiba-tiba taksi sedang berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan baik dan tiba-tiba ada mobil mundur. Dan otomatis hampir terjadi tabrakan. Ya, dan yang parahnya, yang melakukan kesalahan supir yang lainnya itu, yang mobil yang lain itu yang malah ngata-ngatain, bla 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 bla, kamu tuh bla, hahaha, sensor ya, dikata-katain semua kayak gitu teman-teman. Dan si penulisnya ini ya dia lagi duduk di belakang, dia ngelihat si supirnya ini, tanya, lah reaksinya itu si supir taksinya itu dia cuma diam senyum. Ditanya sama penulisnya, kenapa kamu cuma diam aja? Itu kan salah dia. Si supir itu yang membuat salah. Kenapa kamu diam aja? Gak mau mengomentarin, gak mau marahin balik. Nah, tercetuslah ini. Hidup kita itu kayak sebuah supir, kayak truk sampah. Setiap orang itu membawa setiap sampahnya masing-masing teman-teman. Dan ketika sampah itu sudah penuh, overload udah penuh, dia memungkinkan untuk akan istilahnya lempar ke orang lain sampahnya itu. Sampahnya itu bisa kena ke orang lain. Nah si supir ini bilang mungkin orang itu lagi kepenuhan sampah. Jadi dia lempar ke kita, ke saya. Tapi apakah saya mau ambil sampah itu? Saya pikir enggak. Ngapain saya ngurusin itu? Sampah saya aja ada, ngapain saya nambahin sampah lagi? Oh gitu ya, kata si penulisnya ini, the law of the dump truck. So teman-teman kalau misalkan kalau sampah kalian yang kalian bawa saat-saat ini udah mulai penuh, terus caranya gimana kok? Itu harus dibuang teman-teman. Sampah itu ada namanya tempat pembuangan sampah, harus dibuang. Cara buangnya gimana kok? Kalau dari buku ini kamu bisa salurkan ke hal-hal yang positif teman-teman. Misalkan kamu punya energi segala macam, kamu bisa salurkan ke hobi, bisa cerita dengan orang tua, bisa cerita dengan kakak rohani barangkali. Itu hal yang perlu kamu lakukan untuk mengurangi sampah yang ada di dalam hidup kita. Ya, dan saya mau buka Alkitab kita lagi. Saya mau bacakan sebuah contoh, mau ceritakan sama teman-teman ada sebuah contoh di Alkitab, tokoh di Alkitab. Orang ini orang yang sangat luar biasa, orang yang diurapi, orang yang punya jabatan tinggi, tapi dia punya sebuah error. Ada sebuah error di hatinya, karena dia tidak waspada dan membiarkan hatinya dikenai segala macam. Ya, slide show-nya boleh? Ya, ini. Teman-teman, slide yang pertama. Ini kita mau bicara tentang Raja Saul, oke? Tahu semua ya Raja Saul ya? Siapanya Daud? Ada yang tahu? Siapanya Daud? Hah? Raja, betul, iya. Mertuanya Daud, ya. Oke, tapi kita nggak ngomong Daud ya. Iya, saya mau bicara tentang Raja Saul teman-teman. Dia itu, saya mau ceritakan sama teman-teman dan nanti teman-teman saya mau minta kalian pelajari. Ini saya mau bacakan mau kisahkan sama kalian dari awal dia diangkat Tuhan tinggi sampai dia melakukan kesalahan. Saya mau teman-teman semua belajar menganalisa apa yang terjadi sebetulnya dengan Saul. Kok dia bisa melakukan kesalahan? Oke, ya. Kalian belajar menganalisa juga ya. Ya, di slide yang pertama ini saya mau ceritakan di awal mulanya seperti ini. Orang Israel zaman dulu itu dipimpin oleh seorang nabi. Nah, nabi itu Nabi Samuel. Tapi waktu itu ceritanya anak-anak Samuel udah tua dan dia digantikan dengan anak-anaknya. Anak-anaknya itu
tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Samuel. Dia tidak baik istilahnya. Sampai akhirnya mereka menginginkan seorang raja. Buka Alkitab kita di 1 Samuel 8 ayat 19. Yuk kita sama-sama baca. Ini boleh buka HP ya. 1 Samuel 8 ayat 19. Saya mau bacakan buat teman-teman semua. Dikatakan seperti ini. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Jadi ini backgroundnya ya. Orang Israel, saya juga lihat bangsa lain ada rajanya. Bangsa itu ada rajanya juga. Kami juga pengen dipimpin oleh seorang raja. Itu orang Israel berkata seperti itu teman-teman. Sampai akhirnya keluarlah ayat ini. Digambar tadi boleh Nil tolong. Nah akhirnya Tuhan mengabulkan kata Tuhan. Oke, nanti saya akan kasih kamu seorang raja. Nah next slide. Tuhan kabulkan. Dikatakan Tuhan itu akhirnya ngasih tahu Samuel. Samuel nabi ya. Dia kalau nabi itu ngomong sama Tuhan tuh kayak saya ya dua arah gitu loh. Dia bisa mendengar, dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Dikasih tahu Samuel, oke, saya kasih raja untuk Israel dan nanti kamu akan ketemu orang namanya Saul. Ya, itu di suatu tempat dia dikatakan nanti kamu ketemu orang namanya Saul. Udah ketemu belum? Belum. Tapi nanti kamu akan ketemu. Dia lagi cari keledai. Dia akan ketemu, dia nyari keledai. Ya. Dan kamu harus mengurapi dia sebagai raja. Dan ini pengaturan Tuhan yang luar biasa teman-teman. Di lain kisah, saya nggak buka Alkitab ya. Di lain kisah, si Saul itu dia lagi cari keledai punya ayahnya. Keledainya hilang. Dia berdua jalan sama bujangnya, sama hambanya. Dia cari, nggak ketemu. 3 hari 3 malam nggak ketemu. Si bujangnya bilang, oke, ayo kita coba yuk tanya sama nabi. Karena nabi itu bisa komunikasi sama Tuhan. Siapa tahu nabi tahu keledai kita di mana. Oke, kita ketemu sama nabi, kita tanya sama nabi. Lihat, itu pengaturan Tuhan. Tuhan bicara sama Samuel, nanti ketemu sama Saul. Ya, si Saul dia nggak ngerti gimana, tahu-tahu ketemu, nanti akan ketemu gitu. Di tengah jalan mereka ketemu. Akhirnya ketemu. Dan si Saul dan Samuel ini si Saul bilang ya, oke, nanti saya kasih tahu. Samuel bilang ke Saul, saya kasih tahu keledai kamu di mana, tapi besok. Nah, besoknya teman-teman Samuel ini mengurapi Saul menjadi raja. Ya, itu di gambar yang itu tuh. Dia diurapi. Tuhan berbicara sama saya. Tuhan akan mengangkat kamu jadi raja. Kewajibanmu gini. Kamu akan menjadi raja Israel. Ini saya akan urapi kamu. Dan tandanya kamu nanti akan ketemu nabi. Kamu akan kepenuhan nabi. Kamu akan ketemu ada tanda-tanda. Ya, si Saul bilang, oh begitu tandanya kalau saya nanti jadi raja. Oke, dia ikuti. Di akhirnya dia diurapi oleh Samuel. Next slide. Nah, tapi namanya itu kan teman-teman tahu nggak kalau misalkan seorang raja itu pernah dengar istilah de facto, de jure? Pernah nggak? De facto itu kalau misalkan kita sebuah negara Indonesia merdeka secara de facto itu karena udah diakui sama orang-orang lain, diakui negara-negara lain. Ini Saul secara hukum de jure dia udah jadi raja karena sudah diurapi sama Samuel. Tapi secara faktanya apakah dia sudah jadi raja? Apakah dia punya pasukan? Apakah dia punya rakyat untuk dipimpin? Nggak ada yang tahu teman-teman. Ketika Saul diurapi menjadi raja oleh Samuel, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Samuel dan Saul. Ya, dan orang Israel di waktu yang lain mereka berkumpul sama Samuel juga di situ. Ini yang luar biasa teman-teman. Yang pertama Saul udah diurapi, dan yang kedua orang Israel berkumpul untuk menentukan raja.
Jadi untuk menentukan rajanya itu dengan undian, untuk meyakinkan gitu ya, maksudnya jadi orang Israel tuh nggak tahu kalau Saul udah jadi raja. Jadi mereka bilang, oke, ayo kita undi aja, kita undi, ya, karena yang tahu Saul diurapi itu hanya Samuel dan Saul. Orang Israel nggak ada yang tahu, teman-teman. Akhirnya mereka menentukan untuk, ayo kita undi. Undi itu gimana sih, teman-teman? Giveaway itu, ya. Kalian ada yang pernah ikut giveaway nggak? Untung-untungan. Siapa yang dapat untung-untungan? Dan orang Israel bilang, ayo diundi. Oke, Samuel mengundi. Saya nggak ngerti gimana caranya. Dari 12 suku Israel dibagi 1, 2, 3, 4 sampai 12 diundi. Set. Ternyata yang menang giveaway, yang menang undian adalah suku Benyamin. Suku Benyamin ini adalah suku yang paling kecil di bangsa Israel, ya. Dan itu undian pertama, akhirnya suku Benyamin yang kena. Dan lanjutnya diundi lagi dari suku Benyamin, siapa yang akan dapat ini undian ini. Dan ternyata ketika diundi, yang keluar adalah namanya Saul, teman-teman. Itu benar-benar di undian. Apakah teman-teman berpikir, kira-kira undian bisa diatur nggak sih? Yang namanya undian yang kita tahu ya, mungkin kayak diputer. Itu hampir mustahil. Mungkin zaman dulu saya nggak ngerti gimana caranya. Kalau sekarang itu kan ada yang bilang judi online itu kan sebetulnya yang menang akan selalu bandar. Judi itu kamu nggak akan pernah bisa menang judi karena apa ya? Ya itu nggak mungkin lah, itu sudah diatur. Tapi zaman dulu nggak ada kayak gitu, teman-teman. Ya, itu benar-benar sesuai undian dan yang keluar adalah Saul. Luar biasa ya, teman-teman ya. Pertama udah diurapi sama Samuel. Oke, secara de jure, secara hukum kamu sudah sah. Tapi faktanya kamu belum dipimpin. Dan Tuhan buka jalan lagi buat Saul, diundi dan dia dapat menang. Dapat jabatan raja. Nah itu kalau kalian lihat ada rakyatnya. Orang Israel bersuka, hore, hidup Raja Saul. Hidup Raja Saul, ayo kita. Mereka senang karena yang minta raja adalah orang Israel. Ya, yang minta raja adalah orang Israel sendiri. Mereka sedang dipimpin oleh Raul. Next slide. Nah, ini ketika Saul sudah menjadi raja, ada sebuah kabar. Dia dapat kabar dari rakyatnya, yang sebelah kiri gambarnya, teman-teman. Rakyatnya lapor, orang-orang di Yabes Gilead, mereka lagi mau diserang. Jadi, saya mau kasih tahu dulu, Yabes Gilead itu ada sebuah daerah namanya Yabes Gilead. Mereka tuh lagi dapat ancaman diserang sama orang-orang Amon. Ya, mereka mau diserang gitu. Dan si orang-orang Yabes itu mereka negosiasi, teman-teman. Boleh nggak tunggu 7 hari dulu? Kalau nanti saya nggak ada yang nolong, baru saya akan menyerahkan diri sama kamu. Ya, orang Yabes Gilead itu seperti itu. Mereka negosiasi. Tunggu dulu, jangan serang kami dulu. Tunggu 7 hari. Saya mau lapor dulu sama orang-orang Israel. Dan akhirnya laporlah sama Saul. Nah, kalau kalian baca di Alkitab, Saul begitu mendengar itu, rohnya menyala-nyala. Roh Tuhan yang ada dalam dirinya dia langsung terbakar, istilahnya. Dia bisa melakukan hal yang luar biasa yang dia kerjakan. Yang dia kerjakan adalah dia potong lembu, dia bagi 12, dibagikan ke semua suku Israel. Siapa yang gak mau ikut sama Saul, gak mau ikut sama saya, gak mau ikut sama saya untuk memerangi, untuk membantu Gilead, akan dipotong-potong juga, istilahnya akan dipotong lah, istilahnya seperti itu. Seperti itu. Akhirnya semua orang Israel yang dapat kabar itu, mereka berkumpul berperang di Yabes Gilead. Ya, dan akhirnya teman-teman, singkat cerita, Saul memenangi Yabes Gilead. Dia diangkat Tuhan lebih lagi. Dia diangkat, diakui. Wah, keren ya. Selama ini saya minta raja, dan ini raja saya ini luar biasa diurapi. Ya, saya mau baca Alkitab sebentar. Saya lupa ininya ayatnya. Ini penting sih, teman-teman. Nih, 1 Samuel 11 ayat 6, ini yang tadi saya bilang. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat.
Lihat, ini kabar dari yang tadi utusan dari Yabes Gilead itu ya. Dia dikasih kabar, Saul dengar nyala-nyala rohnya, roh yang ada di dalamnya. Ya, akhirnya puji Tuhan di ayat tadi, Saul diangkat tinggi sama Tuhan. Orang-orang mulai mempercayai dia. Orang-orang mulai kasih, oh iya benar, ini orang yang diurapi Tuhan, ini benar raja saya. Di puncak, ya istilahnya dia sudah naik gitu. Dan oke, teman-teman, di selanjutnya, slide selanjutnya, ini saya mau berbicara tentang kejatuhannya Saul. Oke, orang yang sudah diangkat tinggi, sudah jadi raja, memerangi perang. Nah, saya mau baca tentang kejatuhannya. Ini cerita tentang kejatuhannya Saul. Waktu itu orang Israel, mereka akan berperang melawan orang Filistin. Orang Israel, orang Filistin. Nah, mereka itu punya kebiasaan, kalau mau perang, mereka akan berdoa dulu, mempersembahkan korban sama Tuhan. Ya, dan yang boleh itu cuma imam. Waktu itu Saul dikasih perintah sama Samuel, nanti tunggu saya selama 7 hari. Setelah 7 hari saya akan datang mempersembahkan korban dan kamu boleh nyerang. Boleh nyerang sana. Tapi apa yang dilakukan Saul, teman-teman? Karena dia melihat rakyatnya meninggalkan dia. Dia rakyatnya kelamaan. Waduh, ini kita udah kepepet sama orang Filistin. Udah kepepet, jangan kelamaan. Akhirnya dia lancang, dia ambil efod, dia persembahkan korban sama Tuhan. Dan ini kayak di sinetron-sinetron, teman-teman. Bener-bener kayak di sinetron. Habis dia persembahin korban, Samuelnya datang. Bener gak sih? Kayak di sinetron banget gak sih? Tiba-tiba setelah Saul mempersembahkan korban yang seharusnya bukan dia lakukan, bukan bagiannya, tiba-tiba langsung datang Samuelnya. Langsung dimarahin lah Saul tuh di gambar itu. Kamu tuh, kan sudah saya bilang, saya datang dulu, saya yang persembahin, bukan kamu. Kenapa bla 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 bla? Kenapa kamu lancang? Ini dosa Saul yang pertama. Kesalahan Saul yang tertulis di Alkitab yang pertama. Yang kedua, kesalahan Saul. Teman-teman mulai pelajari sesuatu ya di sini ya. Kalian belajar analisa, coba. Yang kedua, next slide, boleh Nil? Nah ini next ada satu kejadian lagi. Saul itu diperintah, ada firman Tuhan melalui Nabi Samuel, kamu harus berperang melawan orang-orang Amalek. Dan kalau kamu berperang, kamu harus habiskan semuanya di sana. Raja, rakyat, kambing domba, ternak, harta benda semua harus dihabiskan, dibakar habis. Ya. Nah, yang lihat gambar yang atas ya teman-teman, semua dibakar habis. Tapi yang dilakukan Saul, nah di bawah itu ya, dia menyelamatkan rajanya. Dia ambil kambing domba yang baik, yang hewan-hewan yang baik, harta bendanya yang bagus-bagus diambilin. Kalau teman-teman tahu alasannya apa? Alasannya cukup konyol menurut saya. Karena rakyat yang pengen. Karena rakyat yang pengen ngambilin. Padahal yang raja siapa? Saul. Saul punya kuasa untuk mengatur rakyatnya. Alasannya konyol ya teman-teman. Rakyat yang ngambilin. Akhirnya firman Tuhan ya di bawah dimarahin lagi sama Samuel. Karena kamu gak taat, mementingkan korban, mementingkan, tidak taat, istilahnya disobey. Karena kamu gak taat, kerajaanmu gak akan tetap. Kamu akan diambil kerajaanmu, nanti akan ada orang lain yang akan menggantikan kamu menjadi raja. Dimarahin habis-habisan. Ya, dan next slide terakhir, hidupnya, ini saya persingkat ya, hidupnya Saul ini, akhir hidupnya nggak bagus teman-teman. Dia dalam medan peperangan, dia terdesak dan akhirnya harus, sebelumnya dulu dong. Nah, kecepatan. Nah ini dulu, ya di akhir hidupnya dia itu terdesak dan harus bunuh diri. Ya, di Alkitab dikatakan dia menjatuhkan diri di pedangnya seperti itu teman-teman. Teman-teman, tahukah teman-teman sebetulnya sumber masalahnya itu ada di mana? Sumber masalahnya Saul itu ada di mana?
Sumber masalah Saul itu ada di hatinya, teman-teman. Ya, Saul itu orang yang belum beres. Dia punya masalah, tapi belum beres. Di hatinya itu ada sebuah lubang besar, ada sebuah luka yang kalau itu disentuh, itu membuat tindakannya itu salah, teman-teman. Saya mau bacakan faktanya. Yang pertama, next slide boleh? Next slide. Dia itu, Saul ini orang yang minder dan rendah diri. Ya, minder itu beda sama, rendah diri itu beda sama rendah hati, teman-teman. Rendah hati itu orang yang rendah diri gini, rendah diri itu dikasih tahu, saya mah nggak bisa, wah itu mah bukan bagian saya. Saya itu siapa? Saya itu orang kecil. Saya disuruh sharing di sini nggak bisa, masih terbata-bata. Saya disuruh pelayanan asyir, saya disuruh pelayanan musik, nggak bisa, saya sih nggak punya bakat. Itu orang yang rendah diri. Pernah nggak teman-teman direndahkan gitu? Ada yang pernah? Mungkin sama orang tua? Pernah sama orang tua atau sama siapa? Atau malah kalian yang merasa menjudge diri sendiri? Saya mah nggak bisa untuk pimpin pujian. Saya mah nggak bisa jadi anak yang rajin. Matematika saya jeblok, nggak bisa. Itu orang yang rendah diri, minder, ya. Beda sama rendah hati, ya teman-teman. Saul ini orang sangat minder, ya. Next slide boleh? Ini fakta yang pertama. 1 Samuel 9 ayat 21 dikatakan seperti ini. Ini perkataan Saul ya. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Perkataan Saul ketika dia mau diurapi sama Samuel. Dia dikasih tahu, kamu kan jadi raja. Saul ini, dia berkata, saya ini orang kecil. Suku saya yang paling kecil, nggak bisa. Ada suku Yehuda lebih keren. Suku mana lebih keren? Saya tuh suku paling kecil, nggak ada apa-apanya. Kenapa Bapak mau saya jadi raja? Dia orang minder, teman-teman. Hati-hati dengan keminderan. Hati-hati dengan rendah diri. Next. 1 Samuel 10 ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ini peristiwa waktu Saul menang undian. Jadi begitu suku Benyamin menang, Saul dipilih, dicari nggak ada Saulnya, teman-teman. Ya, bayangin di sini Samuel, ini semua suku-suku. Saul, mana Saul? Fitki ada nggak Fitki? Fitki ada. Oke, ada Theo ya, Theo ada. Saulnya mendikih. Dan tahu teman-teman, Saul dia sembunyi di belakang, di antara tumpukan benda-benda. Ya, itu dikatakan gitu ya. Ia bersembunyi di antara barang-barang. Di sana kan di ruang multi kali, sembunyi teman-teman. Karena kenapa? Karena dia tahu, wah sebelum ini kan dia udah diurapi ya, bener gak? Dia udah diurapi, wah saya bakal jadi raja, ini ada undian, kayaknya sih bakal bener saya yang menang. Dia sembunyi, gak mau. Ya, hati-hati teman-teman, dia kabur, dia berusaha kabur sebetulnya teman-teman, dari apa yang menjadi panggilannya. Tapi beruntung, ya Samuel ini tanya sama Tuhan, ya tadi kan, apakah orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, Tuhan yang ngasih tahu. Jadi teman-teman, kalau kalian ngelakuin sesuatu, itu Tuhan tahu nggak? Kalau kalian ngelakuin kesalahan gitu, di belakang sekalipun Tuhan tahu nggak? Tahu, karena Tuhan yang ngasih tahu Samuel. Itu Saul ada di belakang, di antara tumpukan barang. Dipanggillah Saul. Nah, ini dia Raja Israel. Tapi ada luka di hati Saul yang belum beres, sehingga dia melakukan itu. Lainnya, lanjut next slide. 1 Samuel 10 ayat 27. Ini peristiwa ketika Saul udah jadi raja dan dia diragukan. Ada beberapa orang yang berkata, masakan orang ini jadi raja? Baca sama-sama ya, ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?
mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Jadi sebetulnya dengar nggak dia? Pura-pura, nggak denger. Ada orang ternyata, bayangin semua rakyat ya, ada satu bagian rakyat yang dia mempertanyakan Saul. Kalau kamu sebagai pemimpin, ketua sel group, ketua divisi, apapun, kalau kamu mendengar seperti ini, dan ada satu hal yang, di hati kamu tuh, mau membuktikan atau apa, hati-hati teman-teman. Saul ini, dia begitu dipertanyakan, dia menghindar, dia pura-pura tuli, dia pura-pura nggak denger teman-teman. Kenapa? Karena tadi di awal ada satu luka, ada masalah di hatinya, ya teman-teman. Terakhir 1 Samuel 15, next slide. Nah itu udah oke. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ini peristiwa waktu Saul ditegur sama Samuel. Kalau tadi itu kan yang kalau 3 poin di atasnya itu kan tindakannya Saul. Ya, dia bertindak yang menunjukkan dia orang yang minder, dia orang yang rendah diri, ada masalah di hatinya. Dan ini keluar dari yang keempat ini keluar dari Samuel, teman-teman, dari orang lain. Samuel bilang, engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri. Jadi orang yang minder itu biasanya sering ngomong, saya bisa enggak ya? Saya bisa enggak ya? Dia merasa dirinya enggak bisa. Padahal firman Tuhan, kita adalah pemenang ya, bahkan lebih daripada pemenang. Amin teman-teman. Dan ini orang gawat teman-teman. Kalau orang minder biasanya dia akan selalu declare, hati-hati dengan ucapan kalian. Makanya apa yang keluar dari mulut itu hati-hati teman-teman. Jangan declare sembarangan, jangan menolak dulu, jangan gak bisa dulu. Ini sampai Samuel bilang, bukankah engkau walaupun kecil menurut pandanganmu sendiri telah menjadi kepala. Sebetulnya kamu tuh udah jadi kepala, meskipun kamu bilang kamu kecil, meskipun kamu bilang kamu gak bisa, kamu tuh rajanya. Harusnya kamu bisa ngatur rakyat, tapi malah rakyat itu ngambilin barang. Yang tadi peperangan dengan Amalek. Teman-teman, ini 4 poin dari seorang Saul yang menunjukkan ada sebuah luka, ada sebuah crack, ada sebuah, ya mungkin lukanya kecil, rendah diri, ya. Saul ini orang yang minder sama rendah diri teman-teman. Tapi satu hal, saya mau ngasih tahu sama teman-teman, ini ada warning juga buat kita nanti para pelayan di acara tanggal 18. Ya, warning ini teman-teman. Saul itu kalau kalian tadi kita baca, dia itu orang yang diurapi. Bahkan dikatakan Saul itu penuh pengurapan seperti nabi. Dia bisa bertindak seperti kepenuhan seperti nabi. Dia orang yang diurapi teman-teman. Dia orang yang luar biasa, yang Tuhan angkat penuh urapan. Tapi kalau ada satu hal, kalau hatimu belum beres, hatimu belum sembuh, itu bisa jadi jerat teman-teman. Itu bisa jadi bom waktu. Itu bisa jadi sebuah sandungan. Dan tahukah teman-teman, pengurapan itu tidak menyembuhkan luka hati. Orang yang didoakan sampai nangis-nangis, diurapi segala macam, tetap harus urus hatinya teman-teman. Kamu diurapi setinggi apapun, bahkan even Benny Hinn, saya pernah dengar kesaksian Benny Hinn itu ngerti semua ya Benny Hinn. Tapi hatinya waktu itu Tuhan ubahkan hatinya condong gitu ya. Dan itu membuat dia jatuh teman-teman. Jadi saya mau bicara sama teman-teman semua, tim yang terlibat pelayanan, musik, tim jiwa-jiwa, tim apapun, hospitality, multimedia. Pengurapan itu gak menyembuhkan teman-teman.
kalian boleh diurapi. Tapi kalau kalian gak jaga hati, itu jadi jerat. Itu jadi sebuah bom waktu, teman-teman. Terus kok Kris, gimana caranya kok? Siapa yang bisa jaga hati kita? Siapa yang bisa sebagai guardian of the heart? Masing-masing harus bisa lihat sendiri. Kalian seperti tadi awal harus waspada. Jadi kalian yang harus menjaga hati kalian sendiri. Oke, amin teman-teman. Tapi masalahnya gini teman-teman. Ada sebuah, buka di Mazmur 19 ayat 13. Daud itu pernah berkata gini teman-teman. Ada sebuah dosa yang gak diketahui. Kita udah jaga hati sedemikian rupa. Kita udah udah berusaha. Tapi ada Mazmur 19 ayat 13 dikatakan gini teman. Ini perkataannya Daud ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bentar, saya mau bacakan versi bahasa Inggris ya. Mazmur 19 ayat 13. Nah, who can know all his errors? Please do not punish me for sins I am unaware of. Siapa yang tahu error dalam dirinya? Tuhan, ini doa Daud teman-teman. Daud itu berdoa, Tuhan, ketika saya sudah di tempat tinggi, saya sudah jadi raja. Siapa yang tahu ada error di hati saya Tuhan? Saya percaya Daud ini orang yang pinter. Dia belajar teman-teman. Dia belajar dari raja sebelumnya, dari Saul. Bahkan kalau teman-teman tahu, Daud itu juga orang yang direndahkan. Dari kecil dia cuma dipercayakan kambing domba 2-3 ekor. Sedangkan kakak-kakaknya jadi tentara. Dan ketika Samuel datang juga ke Daud, Daud itu gak dianggap. Orang tua mana yang tega coba? Anak mana yang gak protes, gak sakit hati kalau kamu gak dianggap sama orang tuamu? Daud itu mengalami seperti itu teman. Mungkin sama dengan yang dialami Saul. Saul punya masalah itu, saya percaya dari kecil. Mungkin dia diejek teman-temannya. Alah Benyamin lu, suku paling kecil lu, cupu lu, paling ya bla bla bla. Dari kecil mungkin dia mengalami hal yang sama. Mungkin dia disakiti sama teman-temannya seusia kamu. Mungkin dia diejek, diperkatakan negatif, dilempari perkataan. Saya lempar. Mungkin seperti itu. Itu Saul teman-teman. Dia bawa luka itu sampai dia jadi raja. Dan Daud bahkan ketika dia gak dianggap, dia tetap bisa fight. Dia tetap bisa tidak kecewa. Memilih untuk tidak kecewa. Memilih untuk ikut apa yang menjadi rencana Tuhan. Amin teman-teman. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Dan ini doa dari Daud teman-teman. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saya mau ajak teman-teman tutup mata kita. Saya sudah selesai teman-teman. Kita mau sebentar merenung dan kita mau doa yang sama teman-teman. Mazmur 19 ayat 13. Ini doa dari Raja Daud. Teman-teman, ujungnya kita harus tetap kembali sama Tuhan. Ada dosa yang gak kelihatan, ada dosa yang mungkin sebetulnya gak kita sadari. Boleh semua tim yang terlibat, saya mau WL Singer juga kita sama-sama fokus. Saat ini gak perlu pegang mic, gak perlu pegang alat, Lisbeth aja. Semua tutup mata, kita mau sama-sama menghadap Tuhan saat ini. Siapa yang tahu ada error dalam hati kita kalau bukan Tuhan? Ini sebuah doa. Tuhan, langit menceritakan kemuliaan-Mu dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dan sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mari ini menjadi doa kita saat ini teman-teman semua. Saya mau minta sama-sama, Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Sekali lagi, Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Sebab sesungguhnya Tuhan, Engkau yang menjaga setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memegang hidup kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang pegang hidup kami. Kami mau diajar terus Tuhan. Engkau yang membersihkan setiap hati kami. Kami mau berdoa Tuhan, jangan ambil Roh-Mu yang kudus dari hidup kami. Kami perlu Engkau, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ini jadi doa kami malam hari ini. Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Cast me not away, cast me not away from Thy presence, oh Lord. Take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Katakan sama-sama dari awal. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me, mari, create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Cast me not away, jangan buang kami Tuhan. Cast me not away from Thy presence, oh Lord. Take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Sekali lagi, cast me not away, cast me not away from Thy presence, oh Lord. Take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit. Sekali lagi, Lifeguard, mari bangkit berdiri teman-teman. Kita doa serukan kali lagi. Cast me not away from Thy presence, oh Lord.
kami Tuhan. Ini perkataan, ini doa dari Daud teman-teman. Ketika dia ditegur sama Nabi Nathan, ketika dia dimarahi karena dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, yaitu mengambil Batsheba teman-teman. Lagu ini keluar dan Tuhan berkata, Tuhan jangan ambil roh-Mu dari hidupku, jangan ambil Tuhan. Sebab Daud tahu roh Tuhan itu yang menjaga hidupnya, roh Tuhan yang membawa dia sampai dia jadi raja teman-teman. Biar itu menjadi mental sikap kita sebagai orang-orang benar teman-teman. Ketika teguran datang, ketika kalian melakukan satu kesalahan, balik sama Tuhan, balik kembali sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Katakan, jangan ambil roh-Mu yang kudus Tuhan, jangan ambil roh-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, cast me not away, cast me not away from thy presence.